pertanyaan berikut. Pendeta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Ray. Pendeta mau tanya, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan perhiasan, tapi kalau memilikinya tanpa digunakan, apakah bisa? Contoh, punya emas atau barang berharga yang lain, apakah itu bisa? Saya pernah baca dalam Alkitab dulu orang mempersembahkan emas, artinya mereka punya emas. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Yang Alkitab ajarkan adalah agar kita tidak mengenakan perhiasan-perhiasan secara lahiriah. Sudah beberapa kali di acara tajam ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita tidak akan ulangi. Pertanyaan Saudara Ray ini, kalau kita memiliki tapi tidak menggunakannya sebagai perhiasan, bagaimana? Mari kita baca di Keluaran pasal 35. Keluaran pasal yang ke-35 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal 35 ayatnya yang Ya. ke-21 ya, benar ya. 35 ayat yang ke-20 21 maksudnya. Saya bacakan. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan yang rela hatinya membawa persembahan khusus bagi Tuhan untuk pembuatan kemah pertemuan untuk segala kegiatan ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Terima kasih. Segala macam barang emas, semua perhiasan, dan lain-lain ada daftarnya. Yeah. Dari mana mereka dapatkan semua itu? Apakah itu mereka pakai pada waktu mereka ada di Mesir? Waduh, jangankan pakai itu emas yang ada di Mesir. Mereka jadi budak di Mesir, diperhamba. Tidak dibayar gajinya, jangankan terima gaji. Mereka disuruh membuat batu bata, tapi bahannya tidak disiapkan, bayangkan. Mereka ditindas untuk beberapa ratus tahun di sana mereka. Jadi mereka bukan mengenakan perhiasan lalu sambil bekerja dan lain sebagainya. Mereka, enggak bisa begitu. Pakaian mereka pakaian budak. Semua orang Israel itu di sana. Kalau begitu dari mana itu perhiasan-perhiasan yang mereka berikan untuk dipakai membangun kemah pertemuan? Kita baca di Keluaran pasal yang ke-12. Ayat yang ke-35. Keluaran 12 ayat yang ke-35. Orang Israel dan 36. Orang Israel juga melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang emas dan perak serta kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah. Terima kasih. Apakah mereka minta-minta? Oh tidak. Mungkin masih kurang itu yang diberikan kepada mereka. Kerja sekian lama, tidak ada upahnya. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membawa upah kerja paksa selama ini. Mereka bawa. Mereka bukan membawa apa yang mereka pakai selama ini, tapi mereka bawa apa yang selama ini tidak diberikan kepada mereka. Upah mereka itulah segala macam kain-kain, barang-barang emas, perak. Saking banyaknya mereka bawa digambarkan dalam ayat 36. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Diangkut semua. Lalu mereka memberikan itu untuk persembahan
membangun kemah pertemuan. Jangan salah paham. Persembahan mereka ini bukan hasil rampok. Persembahan mereka untuk membangun Bait Kudus ini bukan hasil rampasan. Ini upah mereka yang ditahan selama ini dan mereka berikan itu kepada Tuhan. Ya. Jadi boleh kita mempunyai emas, perak, dan lain sebagainya. Siapa bilang tidak? Tapi bukan untuk perhiasan diri kita. Itu yang Alkitab katakan. Hanya ada satu amaran. Sekalipun kita boleh mempunyai harta, emas, perak, Alkitab katakan dengan sangat jelas dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19. Janganlah Ya. kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Amin. Janganlah kamu mengumpulkan. Ini bukan melarang untuk kita menabung. Apa yang dimaksudkan mengumpulkan di sini? Mengumpulkan di sini adalah mempunyai konotasi mementingkan diri sendiri, menimbun. Itu yang dimaksudkan dengan mengumpulkan. Ada contohnya, kata mengumpulkan, ingat ya, kata yang sama. Sudah mau habis waktu mungkin, tapi kita baca lagi satu ayat ini. Nanti kata-kata penutupnya cepat-cepat pun tidak apa-apa. Baik, pendeta. Oke, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-12. Tadi kata mengumpulkan. Ya. Lukas pasal yang ke-12. Ini ada perumpamaan mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 tentang orang kaya yang bodoh. Apa yang dia katakan kepada dirinya? Ayat 17, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan yang lebih besar. Dan akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan. Kata mengumpulkan di sini persis sama dengan kata mengumpulkan di Matius 6 ayat yang ke-19. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi janganlah kita mengumpulkan harta di atas dunia ini, sebagaimana yang disampaikan dalam perumpamaan tersebut. Terima kasih.